Pernah nggak sih kamu menolak seseorang yang tulus cuma karena kamu merasa dia biasa aja? Aku Nadine, dan di bulan Ramadan ini, aku melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Orang yang aku tolak mentah-mentah justru jadi satu-satunya yang menolongku saat hidupku hampir runtuh. Dengerin ceritaku sampai habis ya, karena mungkin kamu juga pernah ada di posisi yang sama. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe sekarang biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menyentuh lainnya di channel ini. Namaku Nadine. Ramadan tahun ini awalnya terasa biasa aja, tenang, bahkan bisa dibilang cukup membahagiakan. Setiap pagi, aku berangkat kerja ke toko pakaian kecil tempatku mencari nafkah. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup untuk membuatku bertahan hidup di kota ini. Menjelang sore, suasana selalu berubah. Lampu-lampu mulai menyala, aroma gorengan dan manisnya kolak memenuhi udara. Orang-orang mulai berburu takjil untuk berbuka. Dan aku selalu berdiri di depan toko, membantu menjual takjil tambahan dengan senyum yang kupaksakan. Aku memanggil pelanggan. "Halo kak, takjilnya masih hangat." Hari-hariku berjalan seperti itu, sederhana dan teratur. Sampai suatu hari, seseorang mulai sering muncul. Namanya Baskara. Dia adalah driver ojek online yang hampir setiap hari mangkal tidak jauh dari tempatku bekerja. Helmnya selalu tergantung di stang motor, dan senyumnya entah kenapa selalu terlihat tulus. Awalnya aku tidak terlalu peduli. Bagiku, dia hanya orang biasa yang kebetulan sering lewat. Tapi lama-kelamaan, kehadiran itu sulit untuk diabaikan. "Din, mau dibantu angkat dusnya?" Aku sempat kaget saat dia pertama kali menyapaku. Aku hanya menjawab singkat, "Gak usah, makasih." Tapi dia tetap membantu, tanpa banyak bicara, tanpa berharap imbalan. Hari berikutnya dia datang lagi, dan lagi. Kadang dia membeli takjil dariku, kadang hanya sekedar bertanya, "Hari ini capek ya?" Aneh, perhatian kecil seperti itu justru membuatku tidak nyaman. Bukan karena dia jahat, tapi karena aku merasa dia bukan orang yang aku bayangkan untuk masa depanku. Aku punya standar. Aku ingin seseorang yang lebih mapan, lebih jelas arah hidupnya. Dan Baskara di mataku saat itu tidak masuk dalam daftar itu. Sampai akhirnya di suatu sore menjelang berbuka, langit berwarna jingga, angin berhembus pelan, suasana terasa hangat. Baskara berdiri di depanku, terlihat lebih serius dari biasanya. "Din, aku mau ngomong sesuatu." Aku terdiam. Ada firasat aneh di dadaku. "Aku suka sama kamu. Kalau kamu mau, aku ingin kenal kamu lebih dekat." Waktu seakan berhenti. Aku tahu ini momen penting, tapi tanpa berpikir panjang, aku menjawab cepat, "Maaf ya, aku lagi fokus kerja, belum kepikiran ke arah sana." Jawabanku terdengar tulus, tapi cukup jelas untuk menolak. Baskara terdiam sejenak. Lalu dia tersenyum kecil. "Iya, gak apa-apa, Din." Tidak ada paksaan, tidak ada kecewa yang ditunjukkan berlebihan. Dia hanya pergi seperti biasa. Dan aku menghela nafas lega, merasa sudah mengambil keputusan yang benar. Aku tidak tahu keputusan itu perlahan akan mengubah seluruh hidupku di Ramadan ini. Beberapa hari setelah aku menolak Baskara, aku mulai merasa ada yang berubah. Bukan pada dia, tapi pada hidupku. Toko tempatku bekerja tiba-tiba sepi, tidak seperti biasanya saat Ramadan. Pelanggan yang dulu ramai sekarang hanya datang sesekali. Awalnya aku pikir ini cuma hari yang kurang beruntung, tapi ternyata berlanjut. Hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Sampai suatu sore, tepat sebelum waktu berbuka, pemilik toko memanggilku ke dalam. "Nadine, duduk dulu ya." Nada suaranya berbeda, lebih pelan, lebih berat. Jantungku mulai berdebar. "Akhir-akhir ini penjualan turun drastis, toko lagi sulit. Jadi untuk sementara kamu harus berhenti dulu." Kalimat itu seperti menghantamku pelan, tapi dalam. Aku terdiam,
seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Maaf ya Din, ini bukan salah kamu. Aku mengangguk pelan, berusaha tersenyum meski hatiku kosong. Iya Bu, gak apa-apa. Tapi sebenarnya semuanya terasa tidak baik-baik saja. Malam itu aku pulang dengan langkah pelan. Suasana Ramadan yang biasanya hangat terasa berbeda. Lampu-lampu tetap menyala, orang-orang tetap tertawa. Tapi aku merasa sendirian di tengah keramaian. Aku duduk di kamar, menatap sisa uang yang kupunya. Tidak banyak, bahkan untuk beberapa minggu ke depan pun rasanya tidak cukup. Untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Bukan karena kehilangan pekerjaan saja, tapi karena aku tidak tahu harus mulai dari mana lagi. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat. Aku mencoba tetap kuat. Aku mulai berjualan takjil sendiri di pinggir jalan. Kuharap bisa menggantikan penghasilanku, tapi kenyataannya tidak semudah itu. Kadang daganganku tidak habis. Kadang aku hanya pulang dengan sedikit uang. Kadang aku hanya duduk menunggu pembeli yang tidak datang. Dan di setiap momen itu ada satu hal yang terus muncul di pikiranku. Baskara, senyumnya, kebaikannya, dan caranya memperlakukanku tanpa pernah meminta balasan. Aku mulai sadar, orang yang dulu kuanggap biasa saja justru adalah orang yang paling tulus. Tapi sekarang aku bahkan tidak tahu di mana mencarinya. Dan yang lebih menyakitkan, aku mulai merasa mungkin aku sudah kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar peduli padaku. Aku menarik nafas panjang, menatap jalanan yang mulai ramai menjelang berbuka. Dalam hati, aku berbisik pelan. Aku harus bertahan, meski aku tidak tahu caranya. Meski semuanya terasa mulai runtuh, dan tanpa aku sadari, ujian Ramadan ini baru saja dimulai. Hari-hari setelah kehilangan pekerjaan terasa semakin panjang. Tapi aku tahu, aku tidak boleh terus terpuruk. Aku Nadine harus bangkit. Dengan sisa uang yang ada, aku mulai berjualan takjil sendiri. Bangun lebih pagi, menyiapkan bahan, memasak seadanya, lalu menjajakan daganganku di pinggir jalan menjelang berbuka. Awalnya, aku berpikir semuanya akan membaik. Ternyata tidak semudah itu. Panas matahari membuatku cepat lelah. Debu jalanan membuatku tidak nyaman. Dan yang paling berat, pembeli yang tidak selalu datang. Kadang daganganku masih banyak saat adzan maghrib berkumandang. Aku pulang dengan langkah pelan, membawa sisa harapan yang ikut dingin bersama takjil yang tak terjual. Sampai suatu sore, saat aku hampir menyerah, sesuatu terjadi. Motorku tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Aku mencoba menyalakan berkali-kali, tapi tidak bisa. Jantungku mulai berdegup cepat. Aku sendirian, daganganku masih banyak. Waktu berbuka semakin dekat. Aku hampir panik. Din, kamu gak apa-apa? Suara itu. Aku langsung menoleh. Dan di sana berdiri Baskara. Untuk beberapa detik aku hanya diam. Perasaan malu, canggung, dan lega bercampur jadi satu. Iya, ini motorku tiba-tiba mati. Jawabku pelan. Tanpa banyak tanya, dia langsung turun dari motornya. Aku bantu ya. Dia mendorong motorku ke pinggir jalan, lalu memeriksanya sebentar. Kayaknya ini harus didorong dulu ke bengkel terdekat. Kamu kuat nunggu? Aku mengangguk, meski sebenarnya lelah. Tanpa ragu, dia membantu semuanya. Bahkan setelah itu, dia membelikanku minum. Minum dulu, Din, kamu kelihatan capek. Aku terdiam. Perhatian kecil itu justru membuat hatiku terasa hangat. Sejak hari itu, Baskara mulai sering muncul lagi di hidupku. Bukan sebagai seseorang yang memaksa masuk, tapi seperti orang yang selalu ada di saat yang tepat. Kadang, dia membantu mengantarkan daganganku ke tempat yang lebih ramai. Kadang, dia membeli takjilku, lalu membagikannya ke orang lain. Kadang, dia hanya menemani dari jauh, memastikan aku baik-baik saja. Dan aku mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi driver ojek online biasa, tapi seseorang yang benar-benar peduli. Perlahan, aku punya tujuan baru.
Aku ingin usahaku berhasil, bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk membuktikan bahwa aku bisa. Dan mungkin untuk membuktikan bahwa aku pantas berada di dekat orang seperti Baskara. Namun, saat aku mulai merasa semuanya akan membaik, cobaan yang lebih besar datang. Sebuah kesempatan besar muncul di depan mataku. Kesempatan yang bisa mengubah hidupku, tapi juga beresiko menghancurkannya. Dan tanpa aku sadari, aku akan segera dihadapkan pada pilihan yang jauh lebih sulit dari biasanya. Kesempatan besar itu akhirnya datang. Aku menerima pesanan takjil dalam jumlah banyak untuk sebuah acara Ramadan. Dengan penuh harapan, aku menggunakan semua uang yang kupunya untuk menyalakan dagangannya. Baskara juga ikut membantu mengatur. Aku benar-benar yakin ini akan jadi titik baik hidupku. Tapi kenyataan berkata lain. Takjilku tidak habis, banyak yang tersisa. Aku duduk diam menatap dagangan yang mulai dingin dan harapan yang perlahan runtuh. Semua usahaku gagal. Aku tidak punya uang lagi untuk mencoba, tidak punya pilihan lain. Saat itu aku sadar, satu-satunya yang bisa kulakukan sekarang hanyalah mengakui bahwa aku tidak bisa sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku harus menurunkan egoku dan meminta bantuan. Dengan hati bergetar, aku menemui Baskara. Maaf, aku butuh bantuan. Dia tidak banyak bicara, hanya tersenyum dan berkata, "Aku ada, Din." Dan di situ kami mulai lagi. Baskara membantu mempromosikan takjilku ke pelanggannya. Aku juga memperbaiki rasa dan cara jualanku. Perlahan, pesanan mulai datang, dagangan mulai habis, harapan mulai kembali. Dan di akhir Ramadan, aku berdiri dengan senyum yang lega. Aku berhasil bangkit, dan kali ini aku tidak sendirian. Ramadan tahun ini benar-benar mengubah hidupku. Aku Nadine, yang dulu terlalu memilih dan mudah menilai orang dari luar, akhirnya belajar arti ketulusan. Aku pernah merasa paling tahu apa yang terbaik untuk masa depanku, tapi ternyata salah. Baskara, orang yang dulu aku tolak mentah-mentah, justru menjadi orang yang tetap ada saat aku berada di titik terendah. Dia tidak datang dengan kemewahan, tapi dia datang dengan ketulusan, dan itu lebih dari cukup. Kini usahaku mulai berjalan dengan baik. Takjil yang dulu sering tersisa, sekarang justru banyak dicari. Setiap sore, aku berdiri dengan senyum yang berbeda. Bukan lagi senyum yang kupaksakan, tapi senyum penuh syukur. Aku menoleh ke arah Baskara yang berdiri tidak jauh dariku. Untuk pertama kalinya, aku berkata dengan jujur, "Terima kasih, sudah tetap ada." Dia tersenyum, dan di momen sederhana itu, aku tahu Ramadan ini bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang menemukan orang yang tepat di waktu yang tidak terduga. Pelajaran dari ceritaku, jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari apa yang terlihat, karena bisa jadi orang yang paling sederhana adalah orang yang paling tulus menemani kita. Dan kadang yang kita butuhkan bukan yang paling sempurna, tapi yang tetap tinggal saat kita sedang tidak baik-baik saja. Dari ceritaku ini, aku belajar jangan pernah meremehkan ketulusan seseorang, karena bisa jadi dia adalah jawaban dari doa-doa kita. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa bantu support ya. Like video ini, komen pendapat kamu, dan subscribe channel ini. Buat kamu yang sudah subscribe, semoga dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebahagiaan, serta dipertemukan dengan orang-orang baik, dan insya Allah dimasukkan ke dalam surga. Amin. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Bye-bye.